Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang inilah bantuan-bantuan yang harus dicairkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, harus cair mulai bulan November hingga bulan Desember, sahabat YouTube. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya Bapak Presiden Jokowi telah mengarahkan agar supaya bantuan-bantuan ini cepat tersalurkan kepada para penerima bantuan sosial dari pemerintah dan harus dicairkan mulai hari ini hingga nanti bulan Desember tahun 2022. Nah, termasuk bantuan apa sajakah itu yang harus dicairkan mulai hari ini hingga nanti bulan Desember tahun 2022. Simak video ini hingga habis. Nah, baik sahabat YouTube, di sini sudah saya rangkum ada sebanyak 6 jenis bantuan yang harus dicairkan mulai hari ini hingga bulan Desember tahun 2022, sahabat YouTube. Nah, kira-kira apakah bantuan PKH dan bantuan BPNT juga termasuk dalam jenis bantuan yang harus segera dicairkan oleh Bapak Presiden Jokowi? Nah, langsung saja sahabat YouTube, di sini bantuan pertama yang harus segera dicairkan adalah bantuan BSU. Perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya bantuan BSU ini adalah sebesar Rp600.000 yang berasal dari Kementerian Kemenaker atau Ketenagakerjaan. Kemudian bantuan BSU ini diberikan kepada warga Indonesia yang berstatus sebagai pegawai, kemudian gajinya berada di bawah 3,5 juta atau sesuai dengan UMR yang ada di daerahnya masing-masing, di bawah UMR atau UMK, dan orang tersebut adalah masih aktif BPJS Ketenagakerjanya hingga bulan Juli tahun 2022. Nah, bantuan BSU ini adalah masuk pada tahap yang ketujuh yang dilakukan di kantor pos bagi yang tidak memiliki himbara. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya penyaluran bantuan BSU ini memang terjadi kendala karena ada beberapa penerima bantuan BSU ini tidak memiliki rekening himbara atau bank milik negara yang terdiri dari Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Mandiri, serta Bank BSI sahabat YouTube. Karena para penerima bantuan BSU ini tidak mempunyai rekening himbara, maka bantuan BSU di tahap yang ketujuh ini akan dicairkan melalui kantor posnya masing-masing sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui juga sahabat YouTube bahwasanya sisa dari anggaran bantuan BSU ini akan dicairkan mulai pekan ini sahabat YouTube. Kemudian para penerima bantuan BSU itu bisa mencairkan bantuan BSU di kantor pos sesuai yang diinginkan. Jadi tidak harus sesuai domisili KTP tersebut. Anda bisa mencairkan di kantor pos di daerah lain, misalkan di kecamatan lain ataupun di kabupaten lain. Untuk bisa mencairkan bantuan BSU di kantor pos, calon penerima BSU harus memastikan status di patrol siap kerja Kemenaker, yakni adalah statusnya sebagai BSU telah disalurkan.
bukan ditulis sebagai calon penerima BSU atau masih dalam verifikasi, sahabat YouTube. Meskipun tidak sesuai domisili, tetap akan disalurkan melalui kantor pos. Biasanya di situ nanti akan ditanyai tentang barcode mengenai apakah orang tersebut adalah penerima bantuan BSU ataukah tidak. Jika di situ diketahui penerima bantuan BSU, maka kantor pos manapun akan bisa mencairkan bantuan BSU orang tersebut, sahabat YouTube. Nah, itulah bantuan yang pertama. Kemudian bantuan yang kedua adalah, sahabat YouTube, mengenai bantuan yang berasal dari data non-DTKS. Jadi bantuan ini bersifat umum ya, tidak hanya KPM yang masuk data DTKS saja yang menerima bantuan ini, akan tetapi penerima bantuan ini berasal dari data non-DTKS, sahabat YouTube. Nah, bantuan ini adalah bantuan BLT ojek online, sahabat YouTube, atau ojol. Nah, bantuan ojek online serta nelayan ini berkisar sebesar Rp600.000 yang diterima oleh para pekerja ojek online dan nelayan. Nah, bantuan ini sesuai dengan peraturan Kemenkeu atau Menteri Keuangan nomor 134-PMK.07-2022, yakni BLT ojol dan UMKM menggunakan dana transfer umum Oktober hingga Desember tahun 2022 diambil dari 2% dari dana transfer umum tersebut, sahabat YouTube. Nah, dana ini juga digunakan untuk nelayan hingga UMKM, sahabat YouTube. Kemudian untuk ojek online dan nelayan itu diatur oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, kemudian syarat-syarat penerima bantuan BLT ojek online di sini adalah yang pertama harus WNI atau warga negara Indonesia dibuktikan dengan adanya EKTP, kemudian memiliki usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan Badan Calon Produktif Usaha Mikro atau BPUM atau pengusul BPUM dan serta bukan ASN, sahabat YouTube. Kemudian bukan termasuk dari Polri dan TNI. Kemudian bukan termasuk pegawai BUMN maupun BUMD dan tidak sedang menerima KUR atau pinjaman dari bank, sahabat YouTube. Nah, itulah syarat-syarat penerima bantuan BLT ojek online dan nelayan yang diberikan sebanyak Rp600.000, sahabat YouTube. Kemudian bantuan selanjutnya adalah bantuan BLT UMKM. Nah, bantuan ini adalah sebesar Rp1.200.000, yakni pengalian subsidi BBM yang memang saat ini adanya kenaikan BBM, maka pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada bantuan sosial. Bantuan BLT UMKM ini adalah bisa dicek melalui eform.bri.go.id plus BPUM. Jika di situ nama Anda ternyata masuk dalam kategori KPM yang menerima bantuan BLT BPUM, maka Anda bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp1.200.000, sahabat YouTube. Nah, kemudian bantuan selanjutnya adalah bantuan BLT BBM tahap yang kedua. Bantuan ini harus diberikan pada alokasi bulan November dan bulan Desember yang memang akan diberikan mulai bulan November secara bertahap hingga bulan Desember, sahabat YouTube. Yang banyak sekali Anda ketahui bahwasanya bantuan BLT BBM tahap kedua ini sebesar Rp300.000, yang mana alokasi bulan November Rp150.000, alokasi bulan Desember sebanyak Rp150.000 dan dicairkan satu kali sebesar Rp300.000. Nantinya Anda semua yang telah tercatat sebagai penerima bantuan BLT BBM nanti akan dicairkan melalui kantor pos masing-masing seperti pada tahap
pertama kemarin. Dan bantuan ini memang dicairkan secara bertahap, jadi mohon bersabar apabila nanti belum mendapatkan undangan dari PT Pos, ditunggu saja hingga pada bulan Desember tahun 2022, sahabat YouTube. Nah, kemudian bantuan selanjutnya adalah bantuan set-top box. Nah, bantuan ini memang diberikan mulai tanggal 2 November tahun 2022 tentang migrasi dari TV analog ke TV digital, sahabat YouTube. Nah, bantuan-bantuan ini memang berasal datanya dari data DTKS yang di situ diambil untuk diberikan bantuan set-top box kepada para KPM penerima bantuan set-top box ini. Nah, bantuan ini memang diberikan di bulan November tahun 2022. Semoga daerah Anda yang belum mendapatkan bantuan set-top box bisa segera mendapatkan bantuan set-top box ini. Kemudian bantuan selanjutnya adalah bantuan PKH di tahap yang keempat, sahabat YouTube. Bantuan ini memang diprediksikan akan cair di bulan November tahun 2022 karena bantuan PKH ini mundur dari bulan Oktober hingga bulan November. Jadi banyak kemungkinan bantuan PKH akan dicairkan pada bulan November tahun 2022. Kemudian bantuan yang terakhir adalah bantuan BPNT, sahabat YouTube. Seperti yang Anda ketahui bahwasanya bantuan BPNT sebesar Rp200.000 setiap bulannya memang akan dicairkan di setiap bulannya. Namun ada beberapa kendala sehingga bantuan tidak bisa dicairkan di jadwalnya sehingga mundur pada bulan selanjutnya. Akan tetapi jangan khawatir karena bantuan BPNT bisa diprediksikan akan cair pada bulan November tahun 2022 ini secara double, yakni alokasi bulan Oktober dan bulan November, sahabat YouTube. Nah, itulah sahabat YouTube bantuan-bantuan sesuai dengan arahan Bapak Jokowi yang harus segera diselesaikan, harus segera dicairkan kepada para KPM penerima bantuan-bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh para penerima bantuan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.